Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kepemimpinan birokrasi. Sebelum ke materinya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Lina Herlina sebagai pemateri. Yang kedua ada saya sendiri, Santika Humaira Effendi, sebagai ketua sekaligus editor video. Selanjutnya ada Anissa Aulia Agustin sebagai pemateri. Lalu selanjutnya ada Istiqomah Nurisa Mirjasari sebagai pemateri. Dan selanjutnya ada Vera Firdayanti sebagai pemateri sekaligus notulen. Selanjutnya ada Njang Epi Saipulo sebagai moderator sekaligus pemateri. Selanjutnya ada Erik Darmawan sebagai pemateri. Selanjutnya ada Arno Lusnai sebagai pemateri. Dan yang terakhir ada Aden Iroful Iftida sebagai pemateri. Langsung saja ke materi yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan atau kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta memujuk pihak lain agar bisa melakukan tindakan pencapaian atau tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan itu menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kepemimpinan menurut para ahli. Di sini kami mengambil tiga kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama ada Ordway Ted tahun 1929 yang menyatakan kepemimpinan sebagai perpaduan perangai yang memungkinkan seseorang mampu mendorong pihak lain menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya yang kedua ada Hemphill dan Cohn tahun 1957. Mereka menyebutkan kepemimpinan adalah perilaku individu tertentu yang mengarahkan aktivitas grup untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yang ketiga ada House et al. Tahun 1999. Kepemimpinan adalah kemampuan individu tertentu untuk mempengaruhi, memotivasi, serta membuat orang lain bisa berkontribusi demi efektivitas dan keberhasilan organisasi. Pengertian birokrasi. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan. Selanjutnya, birokrasi menurut para ahli. Menurut Max Weber, birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Sedangkan menurut Fries-Moore Steinmark, birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang digunakan oleh pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialis, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah. Kepemimpinan birokrasi adalah suatu proses mempengaruhi para pegawai untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan mengarahkan organisasi agar lebih kompak dan juga kondusif. Nah, caranya yaitu dengan menerapkan konsep, nilai, etika, keterampilan, dan juga pengetahuan. Seorang atasan yang hanya menggunakan kewenangan untuk menyelesaikan tugas dan tujuan tertentu itu bukan disebut sebagai pemimpin, akan tetapi itu disebut sebagai pimpinan. Pimpinan dapat mempengaruhi para pegawai untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Sedangkan untuk pimpinan itu adalah jabatan yang dimiliki oleh seseorang di dalam suatu organisasi, dan pimpinan itu hanya dapat memberikan perintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Aulia Agustin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model kepemimpinan birokrasi.
Yang pertama yaitu model kepemimpinan birokrasi transaksional. Kepemimpinan transaksional yaitu cara yang digunakan seorang pemimpin dalam menggerakkan anggotanya dengan menawarkan imbalan terhadap setiap kontribusi yang diberikan oleh anggota ke organisasi. Nah, model ini memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya yaitu terletak pada efisiensi di dalam pelaksanaan kerjanya, karena kejelasan pembagian kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing staf dalam organisasi, standarisasi, pedoman dan aturan kerja, dan konsistensi terhadap tata aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, sisi negatifnya adalah kepemimpinan yang berorientasi pada kekuasaan yang hierarkis, tiadanya pemberdayaan pegawai dan pembagian kewenangan dalam pengambilan keputusan, kondisi yang kurang kondusif karena penerapan komunikasi top-down dan formalitas hubungan atasan dan bawahan, dan loyalitas berlebihan pada atasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adini Rafulkida, Prodi Ilmu Pemerintahan kelas E. Selanjutnya saya akan mempresentasikan ada 10 karakteristik kepemimpinan birokrasi yang transaksional dalam lingkup organisasi pemerintahan sebagai berikut. 1. Berdasarkan transaksi. 2. Kejelasan aturan. 3. Orientasi pada pengawasan. 4. Anti perubahan. 5. Orientasi pada jabatan dan kekuasaan. 6. Fokus pada pekerjaan. 7. Kewenangan atusan mutlak. 8. Pemasukan kreativitas pegawai. 9. Individualitas kerja. 10. Disharmoni organisasi. Model kepemimpinan model kepemimpinan birokrasi seperti ini banyak ditetapkan pada organisasi keagamaan, rumah sakit, perusahaan, bisnis berskala kecil maupun mulai nasional, militer, dan tentu saja interaksi pemerintahan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rik Darmawan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 10 karakteristik kepemimpinan birokrasi transaksional dalam lingkup pemerintahan. Yang pertama, berdasarkan transaksi. Yang kedua, menjelaskan aturan. Yang ketiga, orientasi pada pengawasan. Yang keempat, anti perubahan. Yang kelima, orientasi pada jabatan dan kekuasaan. Yang keenam, fokus pada pekerjaan. Yang ketujuh, kewenangan aturan mutlak. Yang kedelapan, pemasungan kreativitas pegawai. Yang kesembilan, individualitas kerja. Yang kesepuluh, disharmoni organisasi. Model kepemimpinan birokrasi seperti ini banyak diterapkan pada organisasi keagamaan, rumah sakit, perusahaan bisnis berskala kecil maupun multinasional, militer, dan tentu saja instansi pemerintah. 10 prinsip kepemimpinan transformasi dalam lingkup birokrasi pemerintahan sebagai berikut. 1. Kejelasan visi. 2. Kesadaran pegawai. 3. Pencapaian visi. 4. Pelopor perubahan. 5. Pengembangan diri. 6. Pembelajaran pegawai. 7. Pemberdayaan pegawai. 8. Pengembangan kreativitas. 9. Budaya kerjasama. 10. Kondusivitas organisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan atas pemaparan dari kelompok 4. Pada umumnya, kepemimpinan yang selama ini diterapkan di organisasi-organisasi pemerintah ialah menggunakan model kepemimpinan transaksional. Model kepemimpinan ini dianggap sesuai dengan konsep birokrasi menurut Max Weber yang telah dikembangkan lebih dari 1 abad yang lalu. Namun dengan semakin luasnya perkembangan orientasi dan tingginya tuntutan akan reformasi birokrasi ini menjadikan konsep birokrasi dan model kepemimpinan transaksional Weberian ini dianggap tidak lagi mampu menyelesaikan kompleksitas permasalahan yang ada. Dan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut
ialah dengan cara merubah model kepemimpinan transaksional dirubah menjadi konsep model kepemimpinan yang transformasional dengan melalui pembangunan kompetensi dalam hal kemampuan dan sikap kepemimpinan yang unggul yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh zaman. Dengan memiliki kompetensi ini, nantinya pimpinan birokrasi diharapkan mampu bekerja secara proporsional dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam organisasinya tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.